Berikutnya adalah berita bisnis. Chen Yuan, ada apa? Kenapa tidak lanjut siaran? Chen Yuan, lihat apa yang kau lakukan sekarang. Apalagi yang kau rencanakan? Jangan ikut campur urusanku. Di tengah arus globalisasi, sebuah perusahaan teknologi ternama di dalam negeri, G Group mengumumkan bahwa rencana luar mereka telah mencapai kemajuan besar. Baru-baru ini perusahaan itu berhasil mendirikan pusat lead bank pertamanya, menandakan bahwa Grup G pengaruhnya di pasar global semakin meluas. Berita bisnis hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Kenapa jalan cepat sekali? Apa kau merasa bersalah? Yeningsi, trik kecilmu itu sungguh sangat kekanak-kanakan. Kau pikir tanpa naskah, aku akan gagal siaran. Aku tidak mengerti maksudmu. Mana mungkin kau tidak paham? Lain kali jika kau berani, coba cari trik yang baru. Oh ya, ada telepon untukmu? Halo ibu, Yuan, suamimu sudah pulang. dia sudah kembali. Kalian punya jodoh kecil, tapi dia selalu di luar negeri. Kalau dihitung-hitung, sudah 15 tahun kalian tidak pernah bertemu lagi. Apa kau benar-benar akan pergi? Aku akan kembali mencarimu. Tunggulah aku. Ya, baiklah. Setelah pekerjaanku selesai, aku akan menghubunginya. Direktur Ji, selamat datang. Nyonya sudah berpesan, begitu Anda kembali, Anda harus menemui Nyonya muda. Sudah 15 tahun. Entah dia sudah berubah atau tidak. Chen Yuan, ada keadaan darurat, baru saja terjadi kecelakaan. Direktur memintamu segera pergi melapor ke lokasi, Apa? Di mana lokasi tepatnya? tepat di pusat kota. Situasinya sangat mendesak. Aku akan segera ke sana. Chen Yuan, tidak ada kecelakaan apapun, tapi aku bisa memberimu kecelakaan. Bukankah kau suka jadi pemeran utama? Hari ini kamulah pemeran utama kecelakaan ini. Direktur Ji, Anda begitu kaya raya, hanya memberi bunga ke Nyonya muda, itu terlalu sederhana bukan? Saat di luar negeri, aku sengaja membeli ini. Kalung berlian ratusan juta. Bukankah wanita suka perhiasan dan juga bunga? Direktur Ji memang luar biasa, Nyonya muda pasti akan senang. Kuharap dia akan menyukainya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Direktur Ji, Halo 120? Terjadi kecelakaan parah di sini. Kami butuh bantuan segera. gawat, Direktur Ji kecelakaan saat baru kembali. Bagaimana aku menjelaskannya pada Nyonya dan Nyonya muda? Anda tadi memanggilnya Direktur Ji? Benar, dia adalah Direktur Ji dari perusahaan kami, baru saja kembali dari luar negeri. Margadia Ji dan baru kembali dari luar negeri. Mungkinkah dia suami saya? Siapa namanya? Saya kenal seseorang yang bernama Ji Manman. Bukan, Direktur Ji bernama Ji Shaoqing, bukan Ji Manman. Apa yang aku pikirkan? Bagaimana mungkin dia suami saya? Kondisi pasien sudah mulai stabil, tapi perlu istirahat untuk sementara. Terima kasih dokter. Terima kasih telah menyelamatkan Direktur Ji. Anda terlihat sangat tidak asing. Boleh saya tahu siapa nama Anda? Marga saya Shen. Anda adalah penyiar Shen dari BBTV itu? Anda sudah sadar bagaimana perasaan Anda. Direktur Ji, penyiar Shen yang menyelamatkan Anda. Direktur Ji,
Terima kasih, penyiar Shen. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Direktur Ji, saya punya permintaan. Saya ingin mewawancarai Anda. Bolehkah? Tentu saja boleh. Terima kasih, Direktur Ji. Istirahatlah dulu. Setelah Anda pulih, saya akan mengatur waktunya. Man-Man, kenapa kamu bisa jadi begini? Ibu aku tidak apa-apa. Tadinya hari ini mau mengaturmu untuk menemui menantu. Sekarang begini, tidak bisa bertemu. Beberapa hari lagi kamu harus menjemputnya sendiri ke rumah. Ibu aku sedang terluka. Bisakah ibu mengkhawatirkanku dulu? Bukankah kamu bilang tidak apa-apa? Oh iya, aku akan menelepon menantu perempuan agar dia tidak khawatir. Kenapa ponsel Yuan-Yuan ada di sini? Kenapa ponsel Yuan-Yuan ada di sini? Bukankah ini ponsel orang yang menyelamatkan Direktur Ji tadi? Ibu, apa ibu salah sambung? Oh, aku salah sambung. Dia pasti belum pergi jauh. Segera antarkan padanya. Sekarang baru benar. Halo, Ibu. Yuan-Yuan, lihatlah aku yang pelupa ini. Tadi aku salah meneleponmu. Tidak apa-apa. Man-Man, ada sedikit masalah hari ini. Jadi dia tidak bisa menjemputmu. Kecelakaan. Apa dia baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dalam beberapa hari, aku akan menyuruhnya menjemputmu. Baik, Ibu. Nona Shen, tolong tunggu sebentar. Asisten Zhao. Ini ponsel Anda tertinggal di rumah sakit? Kenapa Anda punya 2 ponsel? Yang ini untuk kantor. Yang ini ponsel pribadi saya. Terima kasih, Asisten Zhao. Sama-sama Nona Shen, hati-hati. Direktur Ji sudah sampai. Rumah Nyonya ada di sini. Baiklah, kamu pulang saja dulu. Mana ada jemput istri pulang? Masih bawa asisten. Baik, Direktur Ji. Hari ini aku yang masak. Merayakan lebih awal karena berhasil wawancara Ji Shaoqing. Ini terlalu dini kan? Acaranya belum direkam. Entah akan sukses atau tidak. Apa kamu belum dengar? Sering merayakan bahwa sukses, kamu pasti bisa kok. Masalahnya kecapnya sudah habis, tolong belikan sebentar ya. Dasar hanya tahu menyuruhku saja. Seharusnya di sini tempatnya. Sebentar. Kamu siapa ya? Apa Yuan-Yuan ada di sini? Yuan-Yuan, kamu siapa? Berani sekali memanggilnya begitu? Sudah berapa lama kalian bersama? 33 tahun? 3 tahun lalu, aku dan Shen Yuan masuk kerja bersama. Apa-apaan ini? Dasar gila. Kupikir saat di pernikahan dulu. Pergi tanpa pamit. Adalah utangku padanya. Ternyata dia sudah lama berselingkuh. Segera siapkan berkas perceraian untukku. Semua dokumen yang diperlukan. Secepat mungkin. Halo, Ibu. Apa suamimu sudah sampai di rumahmu? Kamu harus benar-benar menjelaskan semuanya padanya. Tunggu dulu. Ibu bilang dia datang ke rumahku. Iya, ibu sudah memberikan alamatmu padanya. Baiklah, aku mengerti. Direktur Ji, kenapa Anda ada di sini? Nona Shen, wawancaranya tidak perlu ditunda lagi. Hari ini aku bisa menerima wawancara itu. Benarkah Direktur Ji? Akan segera kususun jadwalnya. Biar kulihat dulu. Sebelum jam 6 sudah bisa menyelesaikan semua persiapan sebelum proses rekaman. Jadi, kita akan mulai rekaman jam 6.
Shen Yuan. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa hidup saat masuk ke stasiun televisi. Terlihat familiar, seperti pernah melihatnya. Sangat familiar. Sepertinya pernah melihatnya. Dia orang terkenal? Pasti pernah kulihat. Mana Shen Yuan? Kenapa belum sampai? Mana Shen Yuan? Kenapa belum sampai? Halo Aki. Penyiar utama Shen, cepatlah kemari. Iya, aku tahu. Cepatlah. Shen Yuan sering terlambat. Itu tidak masalah. Tapi acara sepenting ini, dia juga terlambat. Dia tidak punya sikap profesional. Sudah kubilang gini, dia tidak kompeten dan juga tidak profesional. Apa yang kau katakan? Jelas-jelas kau yang suka terlambat. Lagi pula, ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Apa hakmu mengaturku? Dasar kau cuma fotografer tidak berguna. Sudah, jangan bertengkar. Rekaman ini akan segera dimulai. Acara ini tidak boleh kosong. Dan Direktur Ji tidak bisa menunggu. Ye Ningxi kau gantikan. Direktur He. Sudah kubilang wawancara ini. Seharusnya memang aku. Cepat-cepat. Direktur Ji senang bekerja sama. Semua departemen 5, 4, 3, 2, 1. Kesempatan wawancara ini, aku yang mendapatkannya. Aku tidak akan memberikannya pada siapapun. Ini hasil usahaku. Aku tak akan menyerahkannya kepada siapapun. Shen Yuan, kau sudah terlambat. Beraninya kau bicara seperti itu. Lihat dirimu sekarang. Dengan penampilan mengerikan ini, apa bisa masuk TV? Jangan menakuti penonton. Direktur Ji, Direktur He, tolong beri saya 10 menit. Saya akan segera bersiap. Atas dasar apa? Kau membuat Direktur Ji menunggu. Kau tahu Direktur Ji sangat sibuk. Ada banyak jadwal yang menantinya. Penyiar Shen, aku hanya memberimu 10 menit. Lebih 1 detik pun, aku tak akan mau diwawancarai lagi. Cepat-cepat. Direktur Ji, setelah 3 tahun meninggalkan pasar dalam negeri, sekembalinya Anda, saya yakin, pasti banyak pencapaian yang diraih. Pencapaian memang banyak, tapi tantangan yang dihadapi juga besar. Bisakah Anda memperkenalkan kepada kami, cabang luar negeri Ji Group mencakup bidang apa saja? Lihat ini baru namanya profesional. Benar. Hari ini aku merasa Direktur Ji sangat kooperatif sekali. Memang, mungkinkah Direktur Ji tertarik pada penyiar Shen kita? Direktur Ji, ada satu hal lagi. Saya yakin semua orang penasaran. Apakah Direktur Ji bersedia membocorkan sedikit tentang kehidupan asmara? Ini bukan rahasia lagi. Aku sudah menikah. Hubungan Direktur Ji dan istri pasti sangat harmonis. Sejujurnya, kami sudah 3 tahun tidak bertemu. 3 tahun tak bertemu istri. Kenapa bisa? Kebetulan sekali. Mungkinkah dia benar-benar suamiku? Direktur Ji, boleh tahu siapa nama istri Anda? Boleh saya tahu siapa nama istri Anda? Apa yang terjadi? Cepat periksa sekarang. Lihat apa yang salah. Kebetulan sekali. Direktur Ji, Shen Yuan. Kalian berdua istirahatlah. Shen Yuan, aku tak akan membiarkanmu menyelesaikan wawancara ini dan menduduki posisi penyiar wanita di waktu emas. Jadi, Ji Group, prospek bisnis, masa depan, masih layak dinantikan.
Sekian untuk isi acara kali ini. Terima kasih telah menonton. Penyiar Shen. Itu saja untuk acara kali ini, isi programnya. Terima kasih sudah menonton. Penyiar Shen. Matilah kau, Shen Yuan. Cepat bawa ke rumah sakit. Syok akibat alergi. Setelah gejalanya mereda, dia baru akan bangun. Ruam di tubuhnya perlu dioleskan salep. Aku, Benar, dia istrimu. Siapa lagi kalau bukan kau? Ada di pinggang dan punggungnya, oleskan dengan teliti. dia bukan. Laki-laki dewasa terhadap istri sendiri. Kenapa harus malu-malu? Nyonya tolong pelan-pelan. Menantu perempuan masuk rumah sakit. Bagaimana aku bisa berjalan pelan? Dia seharusnya baik-baik saja. Direktur Ji, Nyonya sudah berpesan berkali-kali. Hari ini Anda harus menemui Nyonya muda. Karena kamu sangat patuh pada ibu. Biarkan ibu yang menggajimu nanti. Anak ini, kenapa bisa jadi begini? Sedang sakit, tidak ada orang yang menjaganya. Bahkan lebih buruk dari janda sepertiku. Nyonya lihatlah, ini acara Tuan Muda. Lihat apa? Aku kesal setiap melihatnya. Tidak tahu setiap hari apa yang dia sibukkan. Meninggalkan menantu perempuanku sendirian di rumah sakit. Entah kapan dia akan bangun. Bukan Nyonya lihatlah, siapa yang mewawancarai Tuan Muda? Ibu, Anak baik, kamu sudah bangun. Ibu. Kenapa Ibu datang? Kalau aku tidak datang, tidak ada yang menjagamu. Nyonya, Nyonya muda, silakan tonton acaranya. Matikan itu sekarang. Apa kau tidak lihat Nyonya muda sudah bangun? Cepat siapkan makanan. Anak ini bekerja terlalu keras. Bahkan tubuhnya sendiri tidak dia pedulikan. Pulanglah dengan ibu nanti. Ibu akan merawatmu. Saat Man-Man kembali, kita akan menikmati makan bareng. Ini adalah kamarnya. Masuklah ke dalam. Ya, Ibu, aku pulang. Apa makanan enak malam ini? Hanya tahu makan. Apa kau tidak tahu kalau kau punya seorang istri? Bukankah ibu sudah menjemputnya? Dia ada di dalam. Cepatlah masuk. Bicara baik-baik padanya. Berikan dia perhatian. Man-Man, ayo makan. Di mana Yuan-Yuan? Saat aku masuk tadi, aku tidak melihatnya. halo Ibu. Yuan-Yuan, kamu kemana? Ibu, sungguh maaf untuk hari ini. Ada masalah di kantor. Aku harus menggantikan. Lain kali aku akan datang. Makan bareng yang enak ini. Gagal lagi deh. Baguslah tidak makan. Lagi pula kami akan cerai. Anak nakal, mau dipukul lagi ya? Ibu, dia sudah membuat putramu diselingkuhi. Jangan bicara sembarangan. Menantu perempuanku bukan orang seperti itu. Lupakan soal cerai. Kecuali jika kamu punya bukti perselingkuhannya.
Aku datang. Direktur Ji memanggil. Mana berani aku menolak? Katakanlah, kasus bisnis apa lagi? Kali ini kasus perceraian. Cerai. Ini berita baru. Siapa kliennya? Aku sendiri. Kamu. Istriku selingkuh di belakangku. Ibu tidak percaya. Melarangku bercerai. Bantu aku untuk mencari bukti-buktinya. Direktur Ji, akhirnya kena juga. Jangan banyak bicara, mau tidak? Mau. Tapi istrimu itu, siapapun aku tak tahu, bagaimana mau menyelidiki? Bagaimana kalau kamu ajak aku menemuinya? Aku ada rapat. Ku kirim kontaknya padamu. Cari saja sendiri. Pergi begitu saja, bahkan tak sempat minum teh. Silakan sendiri. Halo, selamat siang. Aku pengacara yang disewa suamimu untuk mengurus masalah perceraian kalian. Halo, aku Shen Yuan. Nama yang sangat akrab. Pernah dengar suara ini? Apa kamu nonton berita? Aku ingat sekarang, kamu adalah Baby TV, penyiar wanita andalan. Ada sebuah kabar baik. Wawancara Ji Shaoqing, rating TV acaranya sudah keluar mencapai rekor baru. Dibandingkan dengan rating TV lainnya, 30% lebih tinggi. Shen Yuan, kerja bagus. Terima kasih, Direktur. Stasiun memutuskan bahwa Shen Yuan menjadi penyiar tetap di waktu emas. Hebat sekali. Aku akan terus berusaha keras. Teruslah berjuang. Aki, kau liputan luar. Kenapa baru pulang selarut ini? Jangan tanya, aku lelah sekali. Apa yang membuatmu begitu bahagia begini? Kau tidak ada hari ini. Direktur bilang aku jadi penyiar tetap waktu emas. Benarkah? Hebat penyiar utama Shen. Aku sudah tahu kau pasti bisa. Shen Yuan ini juga cukup berani terang-terangan. Benar-benar sangat mudah. Tugas yang kuberikan selesai secepat ini. Meremehkan siapa? Aku pengacara kondang. Ini, tapi punya istri, secantik dirimu. Aku tak tega bercerai. Kau pikir dia cantik? Apa menurutmu dia cantik? Ini belum cantik, lihat saja sendiri. Apa yang bisa dilihat dari sini? Pokoknya aku beritahu ya, istrimu pasti tidak sederhana. Dia itu... Cukup. Karena buktinya sudah cukup. Ibu tidak punya alasan menentang perceraianku. Halo, ada yang bisa saya bantu? Entahlah, apa kau masih ingat kalau kau punya suami? Ternyata kau... Ada apa? Aku ingin bertanya, kapan kau punya waktu? Mari kita tanda tangani akta cerai. Aku juga merasa masalah ini harus segera selesai. Baik, waktu dan tempat akan dikirim. Kuharap kau tepat waktu. Ini sudah telat 1 jam, telepon dan desak dia. tidak bisa dihubungi. Dia tidak mungkin tidak mau cerai. Ye Ningsi, apa yang kau mau? Aku ada janji hari ini, jika ada sesuatu, kita bicara lain hari. Masih mau pergi. Ye Ningsi, aku tidak tahu. Sejak kapan ada kebencian mendalam ini? Shen Yuan, yang paling aku benci adalah sikapmu yang sok suci seperti itu. Penyiar wanita waktu emas, itu seharusnya milikku. Waktu emas, kudapatkan dengan cara yang jujur dan adil. Jika kau merasa tidak puas, bicaralah pada direktur. Apa gunanya lapor direktur Shen Yuan? Hari ini aku akan membuat namamu hancur. Sudah selesai belum? Bukankah kau bilang wanita ini
Bisa kami tangani sesuka hati. Aku pegang janjiku. Hari ini, biarkan kalian bersenang-senang sepuasnya. Masih mau lari? Shen Yuan, kau wanita murahan. Apa yang kau lakukan? Ye Ningxi, apa yang kau lakukan? Direktur, Ji, aku dipaksa datang sini. Mereka memaksaku mencelakai Shen Yuan. Untung Anda datang, jika tidak aku tak tahu apa terjadi. Lihat jarum ini, masih di lenganku. Ye Ningxi, aktingmu sangat bagus. Kenapa tidak jadi aktris? Bawa rekan Nona Shen ini ke rumah sakit. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa, aku hanya terkejut. Tapi dulu saat sedang wawancara, pernah hal serupa. Jika ini terjadi lagi, kau bisa hubungi aku. Ini sepertinya kurang pantas. Kenapa tidak pantas? Aku punya suami, aku takut salah paham. Lalu di mana suamimu? Kenapa dia tidak di sisimu hingga hal ini terjadi? Lalu di mana suamimu? Kenapa dia tidak di sisimu hingga hal ini terjadi? Aduh dia biasanya kerja sangat sibuk. Oh ya, Direktur Ji. Terima kasih hari ini. Terima kasih ya. Begitu ingin menjauh dariku. Itu hanya bantuan kecil saja. Aku di parkiran bawah. Jemput aku sebentar ya. Hubunganmu dan suamimu tampaknya cukup baik. Ya, baik apanya? 3 tahun tak jumpa. Hal pertama saat balik adalah minta cerai. Anu Direktur Ji, aku pergi dulu. Lain kali ada waktu, aku balas budimu. Sampai jumpa Nona Shen. Terima kasih Direktur Ji. Hanya beberapa langkah, minta aku jemput. Penyiar wanita, jam utama, memang beda ya. Jangan berisik. Cuma menyuruhmu saja kan? Mana mobilmu? Parkir di depan, tunggu sebentar ya, aku ambil mobilnya. Cepatlah pergi. Pasangan selingkuh ini berani sekali ya. Tunggu sebentar. Istrimu dan selingkuhannya berkeliaran siang bolong, cepat pergi lihat. Aku angkat telepon dulu. Cepatlah pergi ke sana. Kalau tidak, pasangan mesum itu akan segera kabur. Mana ada pasangan selingkuh itu? Direktur Ji, ada yang menjemputku. Direktur Ji, aku pergi dulu ya. Bagaimana? Sudah lihat belum? Tidak lihat. Tidak masalah, lagi pula kau sudah memotret buktinya. Ada yang salah. Kenapa? Sepertinya kau terlihat tidak begitu senang. Bukan seperti karena istrimu? Sudahlah, cepat hubungi dia. Suruh dia segera datang untuk tanda tangan surat cerai. Sudah diatur. Besok akan bertemu. Penyiar Shen, suasana hatimu bagus hari ini. Iya, Kenapa? Mau kencan dengan Ji Shaoqing ya? bukan urusanmu. Sudah pernah menikah, masih saja berusaha mendekati Ji Shaoqing. Benar-benar tidak tahu malu. Apa maksudmu mendekati? Ye Ningxi, jaga bicaramu itu. Jangan pura-pura Shen Yuan. Posisi jam utama penyiar wanita. Direktur Ji pasti banyak membantu di belakang layar. Aku malas bikin ribut denganmu. Shen Yuan, aku tidak akan membiarkanmu merasa bangga terlalu lama. Nenek sedang sakit. Tidak bisa. Aku harus pulang menemui nenek. Pengacara Wu, dari waktu janji sudah lewat 5 menit. Apa aku harus duduk di sini? Menunggunya seharian. Aku baru mau hubungimu.
Pihak sana baru saja bilang, ada urusan hari ini. Tidak bisa datang, surat cerai. Harus ditandatangani lain hari. Entah apa yang dipikirkan ibu. Malah mencarikan aku, seorang wanita yang tidak bisa dipercaya. Urusan cerai nanti, kamu yang urus. Aku Ji Shaoqing, tak mau berurusan dengannya. Entah bagaimana kabar nenek sekarang. Halo, nenek. Bagaimana kabarmu? Apa yang bisa terjadi? Aku baik-baik saja. Nenek ada di mana? Aku di rumah menyiram bunga. Baiklah kalau begitu. Tunggu dulu, ini ada yang aneh. Direktur Ji sendirian. Ada urusan apa? Direktur Ji tidak mengajakku duduk. Aku tidak tertarik dan tidak punya waktu berbasa-basi dengan Nona Ye. Begitu ya? Berjuang mati-matian demi posisi penyiar wanita, apa gunanya? Tetap saja jadi pesuruh. Jika bisa dapat menantu kaya ini, hidupku akan terjamin selamanya. Nona Ye, bisa bangun sekarang. Kepalaku sangat pusing. Direktur Ji, aku merasa gula rendah. Gula rendah pergi ke rumah sakit. Direktur Ji, antarkan aku ya. Hubungi sendiri. 120. Direktur Ji, ponselku hilang. Tak bisa hubungi 120? Hebat kau Ji Shaoqing. Biasanya terlihat sangat jujur. Kenapa suka ambil kesempatan? Tapi tunggu dulu. Ekspresinya itu kenapa seperti sedang diculik? Jangan-jangan Ye Ningxi sedang berulah lagi ya? Astaga Direktur Ji, kebetulan sekali Anda ada di sini juga. Ye Ningxi, apa kakimu terkilir? Chen Yuan, kenapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau menjenguk nenekmu? Ye Ningxi, aku tidak bilang pada siapapun. Bagaimana kau tahu aku harus menjenguk nenek? Memangnya tidak boleh menebak. Bukankah kau paling dekat dengan nenekmu? Kau masih tahu, dia orang terdekatku. Berbohong soal nenekku, Ye Ningxi. Awas masuk neraka. Aku hanya mengingatkanmu. Pedulilah pada orang tua. Jangan asal menuduh. Ye Ningxi, niatmu tidak baik. Cepat atau lambat, kau akan membayarnya. Nona Ye, silakan pergi. Direktur Ji, aku tidak sengaja merepotkanmu. Hanya saja ponselku entah hilang kemana, tidak bisa menelepon 120. Ponselnya hilang ya? Baik, aku bantu. Sekarang kau bisa menelepon 120 sendiri. Bagaimana Direktur Ji? Bukankah Anda seharusnya berterima kasih padaku? Terima kasih. Ya, Kenapa? kalau bukan karena bantuanku, kau pasti sudah dimanfaatkan olehnya. Aku lihat dia sengaja mencari kesempatan untuk bersentuhan fisik denganmu. Direktur Ji, aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja mencari kesempatan untuk melakukan kontak fisik denganmu. Tadi kamu tidak bicara begitu tentang Nona Ye itu. Aku, mana mungkin aku sama dengannya. Direktur Ji, aku bersumpah jika aku pada Direktur Ji punya sedikit saja niat untuk menggoda, biarlah petir menyambarku. Shen Yuan, apa kau begitu meremehkanku? Aku mengerti, jangan jelaskan lagi. Aku sudah tahu, Direktur Ji pasti tidak akan salah paham padaku. Bagiku, Direktur Ji, itu hanyalah kekaguman dan apresiasi murni. Sudah, jangan bicara lagi. Penyiar Shen, Halo, benar ini aku siapa ya? aku adalah penggemar berat Anda. Acara Anda, setiap episodenya selalu kutonton. Terima kasih atas dukungannya. Oh ya benar, bolehkah minta tanda tangan Anda? Bisa kok, tentu saja bisa. Ternyata banyak orang yang menyukaimu ya. Orang ini adalah, apakah kalian sedang berkencan? Oh, bukan. Aku dan suamiku janji bertemu di sini.
suami penyiar Sen pasti adalah pria paling bahagia di dunia. Ngomong-ngomong, siapa nama suamimu? Mungkin saja aku mengenalnya. Ngomong-ngomong, siapa nama suamimu? Mungkin aku mengenalnya. Nama suamiku cukup unik loh. Namanya Nona Shen, kau tiba-tiba ingkar janji hari ini. Klien saya sangat marah jika kau tidak mau bercerai dan ingin kompensasi finansial. bukan, maksud saya begitu. Saya akan segera menandatangani surat cerainya. Kalau begitu besok pagi, datanglah ke firma hukum saya. Baik. Ki, kenapa kau ikut? Aku benar-benar bisa sendiri. Tidak bisa. Kau sendirian dan lemah. Bagaimana jika kau dirugikan? Aku datang membantumu untuk memberimu keberanian. Ayo, Ayo. halo pengacara Wu, ini adalah teman saya. Hai. Bagus. Ini benar-benar terang-terangan. Untungnya, Ji Xiaoqing tidak datang hari ini. Jika tidak dia melihat perselingkuhan yang memalukan ini, dia pasti akan sangat marah. Pengacara Wu, akta cerai ini. $10 juta, ganti rugi mental. Pengacara Wu, kenapa saya harus membayarnya uang sebanyak ini? Baiklah ini, $10 juta ini takkan kubayar. Tidak, aku harus menelepon untuk bertanya dengan jelas atas dasar apa dia minta ganti rugi. Halo, Halo, Direktur Ji sedang sibuk. Jika ada sesuatu, Anda bisa bicara pada saya. katakan padanya, aku tidak akan membayar ganti rugi mental ini. Katakan padanya, ganti rugi mental adalah tuntutan wajarku. Dia selingkuh dan ingin bebas tanpa biaya. Di mana harga diri Ji Xiaoqing akan diletakkan? Alasan tidak jelas, jumlah tidak pasti, tuntutan macam apa itu? Katakan padanya, jika keberatan dengan jumlahnya, berapa jumlah yang bisa dia terima? Ku beritahu, jumlah berapapun tidak boleh. Aku tidak setuju dengan klausul ganti rugi ini. Baiklah, jika kau bersikeras minta ganti rugi mental, aku tidak akan setuju cerai. Mau menunda sampai kapan? Sudahlah, bicara logika apa dengan wanita seperti ini? Katakan padanya, ganti rugi mental bisa dibatalkan. Akta cerai harus ditandatangani hari ini. Begitu baru benar. Kau hebat sekali. Sudah, ku bilang aku bisa sendiri, tapi kau memaksa menemaniku. Bukankah itu karena aku mengkhawatirkanmu? istrimu benar-benar profesional, dia membuatku sangat lelah. Dia bukan istriku, tapi mantan istri. Apa dia sudah tanda tangan? Sudah ditandatangani di halaman terakhir. Lihat saja sendiri. Berikut berita untuk Anda. Sebuah kabar terbaru. Ji Group Ji Xiaoqing telah kembali. Saat ini telah memicu sensasi besar. Berita terkini, Ji Xiaoqing sudah bercerai. Benarkah itu? Sudah sekian lama masih tidak tahu siapa sebenarnya Nyonya Ji.
Katanya kali ini terungkap banyak informasi rahasianya. Xian Yuan, Sela dengan satu berita terkini. Bagaimana mungkin? Pindahkan kamera ke studio siaran. Berikut berita terkini. Satu kabar berita terbaru. Dikabarkan pengusaha ternama kota ini, Ji Shaoqing dari Ji Group, telah bercerai baru-baru ini. Identitas Nyonya Ji misterius, tidak diketahui publik hingga kini. Identitas Nyonya Ji misterius, tak diketahui dunia luar. Sekarang lihat apa lagi yang akan ibu katakan. Jangan senang dulu ya, kamu belum resmi cerai. Masih ada 1 bulan, masa tenang. Kamu jangan katakan ini kepada ibu. Direktur Ji, Kenapa kamu ada di sini? mungkinkah ini karena baru cerai dan patah hati? Makanya datang, minum, untuk melupakan. Tidak kusangka, hati Direktur Ji cukup rapuh. Direktur Ji, cerai bukan masalah besar. Pemuda berbakat seperti Anda, pasti punya pilihan lebih baik. Lagi pula aku juga sama, juga baru saja. Direktur Ji, jangan begini. Ji Shaoqing, apa yang kau lakukan? Dia wanita bersuami. Tak baik bersikap begini. Jaga jarak dengannya. Nona Shen, maafkan saya. Tadi saya sedang kacau, tak bermaksud menyinggungmu. Kau tak perlu khawatir. Jangan minum sampai larut. Jaga kesehatanmu. Direktur Ji, perlukah mengantar Nona Shen pulang? Aku harus balik ke kantor. Jalannya tidak searah. Nona Shen, silakan sendiri. Tidak apa-apa. Ada yang akan menjemputku. Direktur Ji, mari kita pergi. Siapa yang menjemputnya? Pasti suaminya itu. Direktur Ji, Masuklah, kuantar kau pulang. tidak usah, Direktur Ji. Penjemputku sudah datang. Direktur Ji, saya pergi dulu. Untung ada yang menjemput Nona Shen. Kalau tidak, saya akan merasa sangat tidak enak. Nona Shen dan suaminya sungguh sangat mesra. Diam. Direktur Ji, baru saja seseorang mengirimkan sebuah amplop. Siapa yang mengirimnya? Tidak tahu. Orang di CCTV itu sangat mencurigakan. Dia pakai topi dan masker. Kenapa ada orang memotret aku dan Ji Shaoqing? Uang bungkam 5 juta dolar, bagaimana orang ini memeras? Tanpa tahu situasinya, aku sudah bercerai. Perceraian Ji Shaoqing bahkan sudah masuk berita. Kalaupun tersebar, bukanlah sebuah skandal. Tapi, dia kan presiden direktur grup. Namun, aku tidak punya uang sebanyak itu. Ji Shaoqing, jarang sekali aku melihatmu seperti ini. Meskipun aku sudah cerai, tapi dia belum. Aku tidak bisa membiarkan diriku merusak reputasinya. Begitu ya? Lalu apa maumu? Aku ingin kau beli foto itu, berapapun harganya. Bisa saja, tapi aku harus lihat fotonya. Aku ingin tahu siapa yang membuatmu segugup ini.
Foto apa itu? Jangan pura-pura bodoh. Aku ingin melihat foto apa yang bisa menjadi kelemahanmu. Bukan urusanmu. Kamu hanya perlu melakukan perintahku dengan baik. Baik. Aku segera kerjakan. Halo Direktur Ji. Kebetulan aku ingin menghubungimu juga. Apakah soal foto itu? Benar? Apakah kamu menerimanya juga? Ya, Direktur Ji. Direktur Ji, tenang saja, meskipun aku tak punya banyak uang, tapi aku akan berusaha bernegosiasi dengan mereka. Aku tidak akan membiarkanmu terlibat. akulah yang melibatkanmu. Nona Shen, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan apapun yang merusak reputasimu terjadi. Direktur Ji, terima kasih. Shen Yuan, dasar wanita murahan. Ye Ningxi, apalagi kegilaanmu sekarang? Aku tidak langsung menyiram wajahmu. Sudah cukup bagus. Orang dengan kehidupan pribadi yang kacau tetap berada di sini. Benar-benar hanya mempermalukan stasiun televisi kita. Apa maksudmu kacau? Ye Ningxi. Buktinya ada di sini. Kau masih mau mengelak? Kalian semua lihatlah, lihat apa yang dilakukan di tempat umum oleh orang ini. Sungguh tidak tahu malu. Tidak menyangka, penyiar Shen ternyata orang seperti itu. Sudah aku bilang pada kalian. Posisi jam utamanya didapat dari tidur bersama. Tapi kalian tidak percaya. Sekarang aku harus pergi siaran berita. Tak ada waktu meladeni. Aku tidak peduli berapa banyak orang menyebarkan hal ini. Aku hanya katakan, ini semua omong kosong. Jika masih bersembunyi menyebarkan fitnah ini, aku tidak keberatan menyeret pembuat fitnah ke dalam pengadilan. Baik, mari kita lihat berita satu selanjutnya. Shen Yuan, kau hebat sekali. Inilah yang disebut penyiar utama kita. Direktur, aku bisa jelaskan. Apa gunanya? Menjelaskan padaku. Jelaskan pada sponsor. Karena dampak buruk yang kau timbulkan, sponsor sekarang ingin tarik iklan. Direktur, aku sungguh tak melakukannya. Foto itu hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman ya? Baik, kalau begitu katakan, siapa orang di foto ini? Tidak bisa, Direktur Ji ingin bantu. Aku tak ingin masalah ini merusak reputasinya. Maaf, Direktur, aku tak bisa bicara. Wah, melindungi selingkuhanmu ya. Baik, kau tak mau bicara. Oke. Sponsor bilang, jika ini tak selesai, beritamu tak akan tayang. Direktur, biar aku yang siarkan. Aku pasti menjaga nama baik stasiun kita. Baiklah. Direktur Ji, Anda cukup memperhatikan penyiar Shen. Jadwal minggu depan sudah selesai diatur, masih bicara omong kosong. Apa yang terjadi? Berita malam, kenapa penyiar wanitanya diganti? Penyiar Shen, karena masalah foto itu, telah diskors. Direktur He, tolong pulihkan posisi saya. Kemampuan saya lebih kuat dari Ye Ningxi. Saya bisa membuat acara ini menjadi lebih baik. Shen Yuan, aku tahu semua yang kau katakan. Tapi masalah ini bukan aku yang memutuskannya. Ini keputusan sponsor. Apa yang bisa kulakukan? Kebetulan malam ini, aku ada acara minum dengan sponsor. Jika kau mau pergi, aku akan membawamu. Saat itu tiba, kau sendiri memohonlah pada sponsor. Lihat apakah itu berhasil. Terima kasih, Direktur, saya mau. Bos Sun, ini Shen Yuan dari stasiun kami. Shen kecil, cepat beri salam pada Bos Sun. Halo bos, saya penyiar Shen Yuan. Shen Yuan kan? Ayo, duduk di sini. Bos Sun, saya minta maaf karena masalah pribadi saya telah memengaruhi reputasi acara dan merek. Tapi saya akan buat pernyataan untuk menjelaskannya. Sebisa mungkin, meminimalkan dampak negatifnya. Bos Sun,
Saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan tebus dosa agar saya tetap jadi pembawa acara. Gampang itu. Minum dulu segelas ini. Maaf Bosun, saya tidak pandai minum. Tidak minum, berarti tidak tulus. Bicaramu manis sekali. Mana bukti ketulusanmu? Bosun, entah apakah ketulusan saya ini sudah membuat Anda puas. Puas sih puas, tapi masih kurang. Begini saja, nanti malam ikut aku pulang. Kita bicarakan baik-baik soal jadi pembawa acara. Bosun, tolong jaga sikap Anda. Atau kita bisa cari cara lain-lain waktu? Cara apa? Bagaimana kalau di ranjang kita bicara pelan-pelan? Kau, beraninya kau memukulku? Dasar wanita murahan. Maunya cara kasar ya? Percaya tidak aku cekal kau. Siapa yang mau kau cekal? Siapa yang mau kamu boikot? Direktur Ji, kenapa Anda ada di sini? Minta maaf padanya. Sekarang juga. Kamu pikir kamu siapa? Jangan-jangan kamu simpanan wanita ini. Ku beritahu ya, jangan ikut campur. Apa aku ikut campur? Kamu akan segera tahu. Minta maaf padanya sekarang. Atau ku buat merekmu bangkrut. Coba kamu tanya-tanya, siapa yang berani sentuh sehelai rambut Tuan Sun? Bangkrut? Tidak mungkin. Mana mungkin? Bos Sun, beliau ini adalah Direktur Ji dari Ji Group. Maaf, saya nggak kenal orang, tidak mengenali Direktur Ji. Direktur Ji, maafin sajalah saya ini. Tolong lepaskan saya tidak berani lagi. Direktur Ji, Direktur Ji, Direktur Ji. Sikapmu mengakui kesalahan, boleh juga. Sayangnya sudah terlambat. Kali ini tamat sudah. Xian Yuan, aku menyuruhmu ke sini kepada sponsor untuk minta maaf, tapi kamu malah langsung saja membuat dia bangkrut. Tanpa adanya sponsor, tanpa adanya iklan, bagaimana aku harus lapor ke stasiun TV? Kamu ini ya, kamu benar-benar mencelakaiku. Mulai sekarang acara ini, biar aku yang sponsori. Benarkah? Bisa dapat sponsor Ji Group. Itu adalah berkah acara kami, juga stasiun kami. Jadi nanti dia bisa lanjut bawakan acara. Tentu saja, Shen Yuan sendiri adalah penyiar terbaik kami. Saya selalu menghargainya. Kedepannya, tak hanya acara ini, biar dia lanjut. Saya berencana buka acara baru. Direktur Ji. Baik, selama Nona Shen bawakan acara, Ji Group akan sponsor. Direktur Ji, sungguh dermawan. Shen Yuan, ayo terima kasih. Terima kasih. Tapi Direktur, Anda sudah bantu. Saya sangat bersyukur. Sebenarnya, tak perlu sponsor. Shen Yuan, jangan bicara begitu. Sponsori acaramu adalah pengakuan penyiar Shen atas kemampuanmu dan nilai komersial. Selebihnya adalah pengakuan pribadi saya. Apa ini? Kapan kamu luka? Tidak apa, hanya kena kopi. Panas sedikit. Sudah diobati? Belum. Saya beli obat. Direktur Ji, silakan duduk. Biar saya yang beli. Cuaca panas. Harus hati-hati. Jangan infeksi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak langsung bilang pada direkturmu bahwa orang di foto itu adalah aku sendiri? Jika mereka tahu itu aku, mereka takkan berani mengganggumu. Mengenai hal ini, Direktur Ji sudah banyak membantu. Mana mungkin aku karena urusan pribadiku merepotkan Anda lagi. Ternyata kamu memikirkanku, makanya kamu diam saja. Kenapa setiap kali begini menatap Direktur Ji, jantungku berdetak kencang? Apa mungkin aku mulai menyukai Direktur Ji? Shen Yuan, aku dengar kamu diskors, Direktur He tidak mempersulitmu kan? Aku akan memberinya pelajaran. Jangan gegabah, masalahnya sudah selesai. Cepat sekali selesainya. Syukurlah kalau begitu, jika dia berani, sengaja mempersulitmu. Aku takkan melepaskannya. Sombong sekali bicaramu. Sudahlah, ini sudah selesai, jangan khawatir lagi.
apa yang baru saja kamu pikirkan tadi, Direktur Ji. Opini publik ternyata jauh lebih menakutkan. Untuk menghindari hal ini, melibatkan Anda lagi, sebaiknya mulai sekarang kita menjaga jarak saja. Direktur Ji, kita bertemu lagi. Kenapa Direktur Ji sendirian, minum sendirian di sini? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Pergi, jangan ganggu aku. Direktur Ji, jika kau tak ingin aku menemani, lalu siapa yang kau inginkan? Shen Yuan. Aku mau Shen Yuan. Shen Yuan, beraninya kau di depanku, berpura-pura jadi wanita suci, tapi di belakang kau menggoda Direktur Ji hingga tak terlupakan. Direktur Ji ingin bertemu Shen Yuan. Aku akan membawamu menemuinya, oke? Hati-hati Direktur Ji. Siapa itu? Bukankah ini penyiar Ye? Mau cari celah ya? Aku sarankan kau menyerah saja. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya melihatnya mabuk dan tidak enak badan, ingin membawanya istirahat. Sekarang aku sudah di sini. Kau tidak perlu menjaganya lagi. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah teman baik, Ji Shaoqing. Nona Ye, aku sarankan kau, trikmu ini benar-benar terlalu murahan. Lagi pula, Ji Shaoqing bisa menceraikan penyiar cantik Shen Yuan. Apa dia akan melirik wanita sepertimu? Apa Direktur Ji dan Shen Yuan bercerai? Terus kenapa kau tak punya peluang? Ternyata Shen Yuan adalah istri Ji Shaoqing. Yeningsi, apalagi yang kau mau? Apa maksudmu? Jika kau sedang merencanakan sesuatu, lebih baik katakan saja, biar tak perlu repot. Tidak ada apa-apa. Hanya saja belakangan ini skandal seksmu banyak sekali. Aku penasaran suamimu itu orang seperti apa? Mungkinkah dia bos besar seperti Ji Shaoqing? Suamiku tak ada hubungan dengan Ji Shaoqing, apalagi dengan pekerjaanku, tidak ada hubungan. Suamiku juga tak ada urusan dengan kalian. Lagi pula, aku sudah menandatangani surat cerai. Tunggu 1 bulan setelah masa tenang lewat, aku akan urus prosedurnya. Aku harap ke depannya, jangan ada sangkut paut lagi. Sepertinya Shen Yuan belum tahu suaminya adalah Ji Shaoqing. Ini benar-benar keberuntunganku. Asalkan dalam 1 bulan, aku buktikan Shen Yuan selingkuh dan buat hubungan mereka hancur. Saat itu aku akan ambil posisinya. Itu hal yang sangat mudah. Untuk apa kau mencariku lagi? Aku sudah bangkrut, tidak bisa lagi memberi sponsor untuk acaramu. Aku tahu soal kebangkrutanmu, siapa yang menyebabkan hal ini pun aku tahu. Itu semua karena Shen Yuan. Semua karena wanita rendah itu. Jika bukan karena dia, aku tak akan menyinggung Ji Shaoqing. Kalau begitu, apa kau ingin balas dendam? Apa rencanamu? Asalkan bisa menghabisi wanita rendah ini, aku bersedia melakukan apapun. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Penyiar Shen, lama tidak bertemu. Apa yang kau inginkan? Bagaimana menurutmu? Penyiar Shen, kau begitu cantik. Aku sangat merindukanmu. Shen Yuan, jika Ji Shaoqing melihatmu tidur dengan pria lain, apakah dia masih menginginkanmu? Siapa? Penyiar Shen, mari kita lakukan sesuatu yang seru. Bagaimana? Apa yang kau inginkan, lepaskan aku. Tolong, apakah ada orang? Tindakanmu ini ilegal. Aku tidak datang ke sini hanya untuk berurusan denganmu. Apa yang ingin kau lakukan? Ji Shaoqing. Aku ingin dia membayar semua perbuatannya itu. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku, kembalikan padaku. Direktur Ji, Penyiar Shen, ada apa mencariku? pujaan hatimu, penyiar Shen ada di tanganku. Direktur Ji harus bayar utangnya.
Jika ingin menyelamatkannya, datanglah menemuiku sendirian. Jangan sentuh aku. Direktur Ji, hati-hati. Ini adalah jebakan. Direktur Ji. Ji Shaoqing sungguh bernyali. Ternyata benar-benar datang sendiri. Direktur Ji. Ji Shaoqing benar-benar berani. Direktur Ji. Ternyata benar-benar datang sendirian. Ji. Ji Shaoqing, kau membuatku kehilangan segalanya. Hari ini kau jatuh ke tanganku. Aku benar-benar tidak akan melepaskanmu begitu saja. Lepaskan Shen Yuan. Hadapi aku jika ada masalah. Akan kuhabisi kau. Direktur Ji. Direktur Ji. Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, hanya kepalaku sedikit pusing. Untungnya tidak melukai bagian vital. Syukurlah, syukurlah. Penyiar Shen, jika Direktur Ji benar-benar lumpuh atau menjadi koma permanen, apa yang harus dilakukan? Aku akan menjaganya seumur hidupku. Direktur Ji melakukan aksi pahlawan. Penyiar Shen tidak akan menyerahkan diri kan? Oh ya, asisten Zhao, tolong hubungi keluarga Direktur Ji. Saat dia bangun, dia pasti ingin melihat keluarganya. Itu belum tentu. Apa? Bukan apa-apa. Aku akan segera mengurusnya. Direktur Ji, tolong cepatlah bangun. Nyonya muda, Anda juga di sini? Nyonya muda, Anda juga di sini. Aku bukan lagi nyonya muda kalian. Benar-benar, aku lupa Anda sudah cerai dengan tuan muda. Tapi, siapa yang sudah cerai? Masih turun tangan sendiri merawat mantan suami. Lihat nyonya muda begitu mencemaskan tuan muda. Siapa tahu, mereka akan segera rujuk kembali. Oh ya, kenapa Anda di sini? Kenapa tidak merawat nyonya? Nyonya sedang berwisata. Kalau tidak, aku tak bisa pergi. Sepertinya, dia melakukan dua pekerjaan. Benar-benar tidak mudah. Nona Shen, kenapa Anda juga terluka? Tidak apa-apa, tidak sakit. Cepat obati lukamu itu. Aku yang akan menjaga di sini. Baik, kalau begitu, merepotkanmu ya. Bagaimana keadaan Tuan Muda? Tuan muda, baik-baik saja. Nyonya tenang saja, aku punya kabar baik untuk Nyonya. Apa itu? Setelah Tuan Muda terluka, Nyonya Muda nempel terus merawat Tuan Muda. Hubungan mereka berdua sangatlah mesra. Nyonya Muda di rumah sakit, merawat Tuan Muda. Di mana dia? Dia sedang mengobati luka. Sebentar lagi akan kembali. Baguslah kalau begitu. Kita harus peka. Jangan ganggu pasangan muda itu. Aku tahu. Nyonya Muda, Tuan Muda sudah sadar. Tuan Muda, akhirnya Anda bangun. Anda tidak tahu betapa Nyonya Muda mengkhawatirkan Anda. Nyonya muda dari mana? Aduh, otakku ini, maksudku, mantan Nyonya Muda. Sungguh, saat Anda pingsan, dia terus menjaga Anda. Maksudmu mantan istri saya? Omong kosong, mana mungkin dia menjengukku? Dia sekarang ada di luar. Tunggulah dia kembali, dan Anda akan tahu. Bawa aku melihatnya. Anda harus menjaga diri agar bisa merawat suami Anda. Dia bukan suami saya. Ku dengar si gila Sun Pei itu telah menculikmu. Ya ampun, kok bisa begini? Biar kulihat lukamu, biar kulihat. Ki aku. Tidak apa-apa.
Hanya ada luka, lecet sedikit di tangan. Biar kulihat. Luka kecil tak boleh diabaikan, jangan dianggap remeh. Tuan muda Nyonya muda di sana. Aku lelah, bantu aku ke kamar rawat. Tapi Nyonya muda dia. Aku bilang bantu aku ke kamar rawat. Ada apa dengan tuan muda? Kenapa mood berubah terus begini? Pantas saja Nyonya muda ingin bercerai dengan tuan muda. Ji Shaoqing, meskipun kamu sudah cerai, takkan ada peluang bersamanya. Biar kulihat di mana lukamu. Aku sungguh tidak apa-apa. Oh iya, aku harus menemui Ji Shaoqing. Maksudmu? Ji Shaoqing? Ya, dia yang menyelamatkanku. Bagaimana bisa dia? Pantas saja. Sun Pei menuntut Ji Shaoqing. Apa Sun Pei menuntut Ji Shaoqing? Aku curiga dia menyewa buzzer. Lagi pula, masalah ini memanas sangat cepat. Lihatlah stasiun kami, bahkan menyiarkan beritanya, lihatlah. Jelas-jelas. Jelas-jelas dia menculik dan melukai. Malah nuduh. Seharusnya tidak ada yang berani menyinggung Ji Shaoqing, tapi nyatanya dia berani melakukannya. Kurasa dia pasti ingin dengan segala cara menghancurkan Ji Shaoqing. Aku harus kembali ke stasiun. Direktur He. Ada apa ini? Kenapa terburu-buru sekali? Direktur He, ada yang ingin saya bicarakan. Ada masalah apa? Berita tentang Ji Shaoqing itu adalah berita palsu. Kita tidak boleh menyiarkannya. Kau pikir aku bodoh? Ji Shaoqing adalah penyokong dana terbesar stasiun televisi kita. Bahkan jika aku tidak menyiarkannya, media lain juga akan menyiarkannya. Direktur He, meski tahu itu berita palsu, tetap menyiarkannya itu melanggar kebenaran berita, juga bertentangan dengan stasiun dan prinsip program kita. Terlebih lagi ini adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Penyiar utama Shen, kenyataannya memang begini. Apa kau tahu apa arti dari nama Ji Shaoqing itu? Itu berarti rating TV dan jumlah klik. Apa kau tidak takut Ji Shaoqing akan menuntut kita karena merusak hak nama baiknya? Lalu kenapa? Bukan masalah besar. Nanti buat klarifikasi untuk Ji Shaoqing, kita bisa sekalian meraup satu gelombang trafik lagi. Direktur Ji, situasinya sudah tidak terkendali. Meskipun kita bisa mengendalikan semua media, tapi di internet sudah muncul komentar yang menyudutkan Anda. Harga saham turun 10%. Aku tahu. Departemen Hukum Ji Group sudah bisa mulai bekerja. Tapi Apa? orang-orang di Dewan Direksi ingin Anda berdamai dengan Sun Pei agar dalam waktu sesingkat mungkin mengurangi dampak negatif perusahaan. Sama sekali tidak mungkin. Ji Shaoqing sudah lalui banyak badai, dia pasti bisa atasi hal seperti ini. Kau itu pusing kepala di sini, tak ada gunanya. Kau tak bisa membantunya? Ada kamera di dalam gudang. Kamera apa maksudmu? Aki, aku butuh bantuanmu. Pergi ke gudang, ambil kembali kamera itu. Di dalamnya mungkin ada bukti yang kita butuhkan. Baik. Jelaskan padaku sekarang kenapa tak sesuai rencana. Yang harus kita hadapi adalah Shen Yuan. Kenapa kau malah menyerang Ji Shaoqing? Kau mau pinjam tangan. Manfaatkan aku lawan Shen Yuan. Trik kecilmu ini, kau pikir aku tak tahu? Kau menyinggung Ji Shaoqing. Apa kau pikir akan selamat? Paling hancur bersama. Tak takut rugi. Aku peringatkan kau, jika kau banyak bicara lagi, aku akan bongkar keterlibatanmu dalam hal ini. Ketemu? Ini dia yang kau maksud, kamera itu. Aki, terima kasih. Aku harus siaran berita. Aku pergi dulu. Aki editor senior bilang ada masalah materinya. Pergilah ke ruang mesin. Benarkah? Terserah kalau tidak mau. Kalau beritanya tidak tayang, siap-siap saja disalahkan.
melalui investigasi mendalam reporter kami. Shen Yuan, apa kamu juga mengkhianati Ji Xiaoqing sekarang? Mengenai Ji Group, pemukulan sponsor oleh Ji Xiaoqing itu adalah tuduhan palsu. Faktanya adalah sponsor merencanakan semua ini untuk menjebak Tuan Ji Xiaoqing. Berikut adalah bukti video yang diverifikasi reporter kami. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Video ini merekam dengan jelas kebenaran seluruh kejadian. Silakan lihat videonya. Seperti yang terlihat, video ini menunjukkan Tuan Ji Xiaoqing selama seluruh proses melakukan bela diri, sementara pihak sponsor sengaja memicu konflik menjebak Tuan Ji Xiaoqing. Kami minta pihak terkait atas masalah ini melakukan investigasi tuntas demi Tuan Ji Xiaoqing. Sebuah keadilan. Bagaimana jika dia sampai membocorkan rahasiaku? Kami juga berharap para penonton sekalian tidak akan tersesat. Tetaplah bersikap rasional. Stasiun kami nantinya akan terus memantau perkembangan terbaru kasus ini. Penyiar Shen hebat sekali, Direktur Ji. Untung ada penyiar Shen, dan juga reputasi acaranya bagus. Setelah tayang keraguan, pasti akan berkurang. Apa kerja Departemen Hukum bahkan tidak secepat tindakan Nona Shen itu? Direktur Ji, bagaimana cara kita berterima kasih padanya? Berterima kasih bagaimana? Bukankah ini acaranya Nyonya Muda? Jangan bicara sembarangan. Shen Yuan bukan Nyonya Muda. Mereka sudah cerai. Tidak bisa panggil Nyonya Muda. Kenapa aku selalu lupa ya? Nona Shen pada Tuan Muda sangatlah baik. Begitukah? Tentu saja, saat opini publik terhadap Direktur Ji sangat tidak menguntungkan. Media dan netizen semua ikut-ikutan tusuk belakang. Tapi penyiar Shen dalam waktu yang singkat tak hanya temukan video, tapi buat program dan menyiarkannya. Teman biasa mana bisa sampai sejauh ini? Tuan Muda, Anda harus menghargai Nona Shen baik-baik. Ye Ningxi, kenapa kamu diam-diam menukar kamera di meja Aki? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sok pintar, mengira menukar kamera, semua akan beres. Tapi tidak tahu bahwa kamilah yang menjebakmu. Aku tidak menukarnya, aku hanya salah ambil. Cepat sekali mengakuinya. Mengaku apa? Salah ambil kamera memangnya kenapa? Beritahu saja, Direktur. Kalau berani, lihat saja apa dia akan memecatku. Karena ini... Ye Ningxi, hal kotor yang kamu lakukan bukan cuma ini saja. Sejak hari pertama jadi jurnalis, aku katakan pada diri sendiri sebagai jurnalis harus mengungkap kebenaran. Kamu sebaiknya berdoa agar tak tertangkap basah olehku. Shen Yuan, ada kabar baik. Aku tahu. Apa Sun Pei sudah tertangkap? Bukan itu. Penghargaan mikrofon emas tahun ini bukankah akan segera diadakan? Performamu tahun ini sangat luar biasa. Terutama laporanmu beberapa waktu lalu tentang berita Sun Pei memfitnah Ji Xiaoqing. Itu membuat stasiun kita menjadi yang pertama di negara ini melaporkan media tentang kebenaran fakta ini. Pengaruhnya besar di industri. Aku sudah cari tahu. Tahun ini kemungkinan kamu menang sangatlah besar. Benarkah? Terima kasih, Direktur. Ini benar-benar kabar baik. Bersiaplah dengan baik. Usahamu pantas mendapatkan imbalan yang setimpal. Oh ya, soal sebelumnya itu salahku. Sebagai jurnalis, kita harus berani mengejar kebenaran fakta. Teruslah berjuang. Yes. Halo, Direktur Ji. Direktur baru saja bilang, aku mungkin akan menang karena berita Sun Pei memfitnah Ji Xiaoqing untuk mikrofon emas. Selamat ya, penyiar utama Shen. Maksudmu Direktur baru saja memberitahumu soal hal ini? Iya benar. Jadi, orang pertama yang ingin kamu bagikan kabar baik ini adalah aku. Sepertinya begitu.
Direktur Ji, sudah terpikir mau pilih hadiah apa untuk penyiar Shen? Semua ini tidak cocok. Aku tahu harus memberi apa. Gaun ini sungguh cantik, pasti cocok untuk acara penghargaan. Selera yang bagus. Tapi pakaian ini sekarang milikku. Ye Ningsi, belanja itu harus siapa cepat dia dapat. Aku sampai duluan, dan aku yang pilih pakaian ini. Duluan kau bilang ini milikmu, maka jadi milikmu. Aku VIP di toko ini. Mereka sudah seharusnya mendahulukan pelayananku. Ingin pakai baju ini ke acara mikrofon emas. Apa kau pantas? Jangan memalukan di sini. Cepatlah, usir orang ini. Keluar dari sini. Orang rendahan sepertimu berdiri di toko ini hanya akan menurunkan kelas toko ini. Nona Shen adalah tamu kami. Aku tak bisa mengusirnya. Aku VIP di toko ini. Aku akan lapor manajer untuk mengadukanmu. Ye Ningsi, jangan keterlaluan. Kau kasihan padanya. Baiklah, hari ini pilih kau yang pergi dari toko ini atau dia yang pergi dari sini. Direktur Ji. Sedang beli baju. Baju pilihanku direbut oleh orang yang menyebalkan. Sudahlah, aku pergi saja. Karena suka toko ini, tak perlu pindah. Mana yang kau suka? Nona Ye, tolong kembalikan bajunya pada Nona Shen. Direktur Ji, kau tak tahu. Baju ini aku sudah mau bayar, tapi Shen Yuan. Dia malah merebutnya. Begitukah? Direktur Ji, mungkin ada salah paham. Nona Ye, Direktur Ji sudah memesan semua gaun di sini untuk Nona Shen, jadi yang harus pergi itu Anda. Nona Shen. Orang menyebalkan sudah pergi. Sekarang baju di toko ini. Bisa kamu pilih sesukamu. Semua baju di toko ini boleh aku pilih sesukaku. Tentu saja, kamu harus bersiap untuk acara penghargaan dengan gaun yang paling pas. Cobalah lihat mana yang paling cocok. Yang ini. Masih kurang sempurna. Masih kurang sempurna. Bagaimana kalau Anda bantu pilihkan untuk Nona Shen? Cobalah yang ini. Yang ini. Baiklah kalau begitu. Kamu keluar sana. Maaf. Direktur Ji, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tuan Ji, Anda sungguh punya selera. Gaun ini ternyata sangat cocok untuk Nona Shen. Yang ini, apa menurutmu bagus? Bukan hanya bagus, tapi sempurna. Gaun ini pasti akan menjadi pusat perhatian semua orang. Shen Yuan, giliranmu. Baik. Bukankah itu Ji Shaoqing? Aneh sekali, bukankah dia tidak pernah ikut acara seperti ini? Benar sekali. Katanya tahun ini penyiar top favoritnya Shen Yuan dari BBTV. Mungkinkah dia datang untuk mendukung Shen Yuan? Itu mungkin saja. Mungkin saja, mungkin saja. Halo semuanya, suatu kehormatan menjadi tamu undangan hari ini. Selanjutnya saya umumkan pemenang penyiar terbaik adalah Shen Yuan. Di mana dia? Sekarang wajahnya bengkak, seperti kepala babi. Mana berani dia naik panggung.
Selamat untukmu, Shen Yuan. Terima kasih, Direktur Ji. Saya ingin berterima kasih kepada para juri atas pengakuan dan kepercayaannya. Meraih gelar penyiar terbaik adalah impian saya selama ini. Hari ini saya bisa berdiri di sini. Saya merasa terhormat dan senang. Saya juga berterima kasih kepada Tuan Ji Shaoqing. Penghargaan hari ini diberikan langsung oleh beliau. Bagi saya ini sangatlah berarti. Ye Ningxi, apa kau telah menyabotase kotak bedak padat milikku? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Bukan kau? Lalu siapa lagi? Harusnya hari ini aku juga naik panggung terima penghargaan. Aku hanya memakai sedikit bedak padat milikmu, tapi wajahku sekarang malah jadi seperti ini. Pasti kau yang berulah. Apa hubungannya denganku? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Benarkah? Tapi kenapa di atas kotak bedakku ini ada sidik jarimu? Aku pernah menyentuh kotak bedakmu. Lalu kenapa siapa yang bisa membuktikan kalau aku telah menaruh bubuk beracun di dalamnya? Ternyata benar kau. Aku tidak pernah bilang itu bubuk beracun. Kau ini sudah ngaku sendiri. Kau... Terus kalau aku yang ambil, penyiar top itu selalu jadi milikku dulu. Shen Yuan, atas dasar apa kamu merebut cahayaku? Ye Ningxi, pikiranmu itu sudah lama tidak fokus pada berita. Setiap hari, cuma cari cara licik untuk naik jabatan. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas jadi anchor berita. Kejahatan yang kamu lakukan sudah tidak terhitung. Setelah aku selidiki, bukan cuma kamu tak bisa jadi anchor berita, tapi bersiaplah masuk penjara. Dasar wanita jahat, mati saja kamu. Lepaskan tanganmu. Berhenti. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu gila lagi? Dia iri Shen Yuan menang dan meracuni kosmetiknya. Direktur He, apa stasiun televisi kalian masih mau mempekerjakan orang seperti ini? Ye Ningxi, mulai sekarang, kamu dipecat. Kalian akan menyesal. Aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Dengar kamu dipecat. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Pergi dari sini. Bukankah katamu pergi berwisata ke luar negeri? Kenapa sudah kembali? Ini karena kamu dan istrimu. Masa tenang cerai sudah berakhir, makanya aku kembali. Masa tenang cerai sudah berakhir. Jangan bilang, kamu merasa berat hati. Aku beritahu ya, aku dan istrimu sudah buat janji. Besok pagi, ingat tepat waktu ke kantor catatan sipil untuk urus prosedurnya. Aku tegaskan sekali lagi, dia bukan istriku. Ya. Setelah urus cerai, aku akan bebas lagi. Nenek sakit. Tunggu dulu. Mungkinkah ini ulah Ye Ningxi lagi? Sebaiknya aku telepon untuk memastikannya. Halo nenek, ini Yuan. Apa? Nenek benar di rumah sakit. Baik. Kalau begitu, turuti kata dokter, jalani pengobatan. Aku segera ke sana. Kenapa dia belum datang juga? Bisakah kamu sabar sedikit pada istrimu? Halo pengacara Wu, saya Shen Yuan. Maaf sekali, hari ini ada urusan tak bisa ke kantor catatan sipil. Apa? Kamu tak bisa ke kantor catatan sipil? Tidak bisa, katakan padanya. Dia harus urus prosedurnya. Nenekku sedang sakit, aku harus menjenguknya. Dia benar-benar tak bisa datang. Aku tak mau dengar, apapun alasannya. Dia hanya tak mau cerai. Katakan padanya, jika dia tak mau cerai, aku akan ajukan gugatan. Nenek, aku takut sekali. Untungnya dokter bilang tidak ada masalah serius. Yuan, kamu datang kemari. Apa ini mengganggu? Banyak urusanmu. Nenek, bicara apa sih? Urusan apapun, tidak ada yang lebih penting dari kesehatan nenekku. Nenek sudah tua. Keinginan terbesarku.
adalah melihatmu hidup bersama cucu menantu. Nenek, Aku sudah tua renta, hampir mati. Aku hanya ingin bertemu cucu menantu. Melihat apakah dia orang yang layak untukmu percayakan hidup. Jika keinginan ini tercapai, aku akan merasa puas. tidak berperasaan, pria dingin dan egois. Menyebalkan sekali. Haruskah aku jujur pada nenek? Aku akan bercerai. Tidak ada lagi cucu menantu. Tapi jika begitu, apa akan mengejutkan nenek ya? Dia masih sakit. Apa yang harus kulakukan? Halo Direktur Ji. Nona Shen, apakah ada waktu untuk makan bersama? Direktur Ji, bisakah Anda membantuku sedikit? Bantuan apa? Bisakah Anda berpura-pura jadi suamiku? Aku setuju. Direktur Ji rapat dengan mitra Eropa dijadwalkan dalam 1 jam kemudian. Batalkan saja. Aku harus pergi keluar. Direktur Ji, itu proyek ratusan juta dolar. Tidak penting. Ji Shaoqing, apakah dia bercanda? Orang besar sepertinya mau ikut berakting. Apa dia menyesal dan tidak datang? Haruskah aku menelepon untuk memastikan? Sudah menunggu lama. Direktur Ji, Anda benar-benar datang. Hal yang kujanjikan, mana mungkin aku ingkar. Di mana nenek? Di dalam kamar. Oh ya, Direktur Ji. Jangan sampai rahasia kita terbongkar. Ayo pergi. Direktur Ji. Aku punya permintaan. Kita harus berakting sedikit lebih mesra. Kalau tidak nenek akan... Begini boleh. Ayo. Nenek ini adalah cucu menantumu. Nenek, maaf ya, baru menjenguk sekarang. Bagaimana kesehatan Anda? Kalian datang, aku sangat senang. Begitu senang, penyakitku sembuh semua. Anak ini sungguh baik. Sama seperti di buku nikah, tampannya luar biasa. Sama seperti foto di buku nikah yang sangat tampan. Nenek, apa yang kau katakan? Buku nikah apa? Tentu saja milik kalian, buku nikahnya. Lihatlah, aku selalu menyimpannya dengan baik. Nenek, ini adalah buku nikahmu dan kakek. Maaf ya, nenek sudah tua jadi agak bingung. Lihatlah aku ini, makin tua makin pikun. Bagaimanapun juga, asal melihat kalian hidup dengan bahagia. Aku sudah puas. Nenek, tenang saja. Kami berdua pasti akan bahagia. Seandainya dia benar-benar menjadi istriku. Kamar kalian sudah kusiapkan. Malam ini tidurlah yang nyenyak. Nenek, kau belum sembuh. Aku tidur bersamamu agar bisa menjagamu. Tidak usah, aku sendiri bisa menjaga diri. Kalau karena aku, kalian pasangan muda tidur terpisah, bagaimana kalau insomnia? Tidak perlu. Cepatlah beri aku anak. Aku sedang menunggu untuk memiliki cicit.
Kau tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Direktur Ji, Anda adalah tamu, mana mungkin aku membiarkan Anda di lantai. Aku akan ambil selimut. Nenek, kami pergi dulu. Kamu di rumah, jaga dirimu baik-baik. Hubungi aku jika ada apa-apa. Nenek, aku akan datang menjengukmu lagi. Jaga kesehatanmu baik-baik. Kalian harus segera memberiku seorang anak, karena aku menunggu memiliki cicit. Apa aku setampan itu sampai membuat penyiar Shen menatapku tanpa berkedip? Aku tidak begitu. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Jika kita berdua sama-sama lajang, apakah kau mau bersamaku? Aku, Direktur Ji. Shen Yuan, karena kau ingin menghancurkanku, lebih baik jika kau mati saja dulu. Anda sudah bangun? Bagaimana perasaan Anda? Sedikit pusing. Apakah Anda ingat apa yang telah terjadi? Seseorang menabrakkan mobil ke arah kami. Kami mengalami kecelakaan. Ji Shaoqing dia. Di mana Ji Shaoqing? Di mana dia? Tuan Ji, demi melindungi Anda, membiarkan sisinya sendiri menabrak mobil pelaku. Dia terluka sangat parah. Aku harus menemuinya. Direktur Ji, bagaimana keadaanmu? Ini semua salahku. Seharusnya aku tak memintamu menemui nenek. Maka kau takkan kecelakaan. Takkan terluka seperti ini. Direktur Ji, kenapa kau begitu bodoh? Demi melindungiku, kau terluka separah ini. Lalu apa kau akan bertanggung jawab padaku? Direktur Ji, Anda sudah bangun? Apakah ada sesuatu yang terasa tidak nyaman? Kau belum menjawab pertanyaanku. Apa kau akan bertanggung jawab padaku? Tidak. Kau masih punya 2 pertanyaan yang belum dijawab. Juga yang tadi di mobil. Jika kita berdua sama-sama lajang, apakah kau mau bersamaku? Direktur Ji sudah ditemukan. Orang yang menabrak kalian adalah Ye Ningxi. Ternyata dia. Apa orangnya sudah tertangkap? Dia sudah melarikan diri. Ye Ningxi ini, lupakan saja dia mengincarku. Tapi dia hampir membuat Direktur Ji kehilangan nyawanya. Dia tidak boleh dibiarkan kabur. Jadi, kau begitu marah karena aku terluka sampai seperti ini? Bukan begitu, maksudku. Bahkan jika asisten Zhao yang terluka, aku juga akan semarah ini. Penyiar Shen, Anda tidak bisa bicara seperti itu. Bagaimana cara memancingnya keluar? Ye Ningxi masih berharap bisa lolos. Jika dia mengira aku sudah mati, dia pasti akan segera muncul. Halo, Ningxi. Sudah lihat beritanya? Shen Yuan tewas dalam kecelakaan. Sekarang acara ini sangat butuh penyiar wanita. Cepatlah kau kembali. Shen Yuan sudah mati. Benar sekali. Aku sudah memikirkannya. Hanya kau yang bisa mengisi kekosongan ini. Cepatlah kembali. Aku akan membantumu urus kembali.
Kenapa kau kembali? Tentu saja kembali untuk membawakan acara. Ingatlah ini, mulai sekarang di BBTV, bintang utama tetaplah aku. Rias aku Penyiar utama Y. Acaranya akan segera dimulai. Cepatlah sedikit. kenapa buru-buru? Kalau tidak sabar, biar penyiar lain saja. Bagaimana bisa begini? Para penonton, hari ini kami akan ungkap serangkaian mantan penyiar kami, Ye Ningsi, yang mengejutkan. Fakta kriminalnya, reporter kami punya Ye Ningsi pada saya menyabotase mobil dan membius saya. Video pengawasnya. Yang jahat adalah demi mencelakai saya. Dia menabrakkan mobil ke orang tak bersalah, membuat Cigrup Tuan Ji Shao Qing terluka sangat parah. Shen Yuan, dasar wanita jahat, aku akan membunuhmu. Kalian menjebakku. Baru sadar sekarang, sudah terlambat. Polisi sudah di lantai bawah, menunggumu. Kau terlibat banyak kasus, dan harus menerima hukuman hukum. Shen Yuan, kalau aku mati, kau jadi teman mati. Aku cekik kau. Ye Ningsi, kau pantas mendapatkannya. Semoga di penjara nanti, kau merenungi dosamu. Ini tidak mungkin. Aku ingin secepatnya cerai dari orang egois itu. Ngomong-ngomong, mana buku nikahnya? Mana buku nikahnya? Kenapa kamu ceroboh sekali? Buku nikah saja bisa hilang? Waktu menikah dulu, orang egois itu kabur. Aku sangat marah, sampai buku nikahnya aku buang sembarangan. Mana aku tahu di mana. Tunggu sebentar, aku cari di internet. Buku nikah hilang, apa yang harus dilakukan? Kamu selamat, asalkan pihak pria punya buku nikah, maka bisa urus cerai. Aki, memang cuma kamu. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Semoga ceraimu lancar. Semoga ceraiku lancar. Pergi dulu. Sepertinya media pada kehidupan pribadimu juga cukup tertarik ya. Biarkan mereka memotret, sebaiknya mereka umumkan saja. Istrimu sudah datang, kali ini tidak ingkar janji. Sebut dia istriku lagi, aku akan marah besar. Baik, bukan istrimu, tapi penyiar Shen, Nona besar Shen, puas sekarang. Penyiar Shen, maksudmu yang mana? Penyiar Shen. Siapa lagi? Tentu saja dari BBTV, Shen Yuan. Bukankah dia di sana? Kamu bilang, Shen Yuan istriku. Masa kamu tidak tahu? Di buku nikah ini, bukankah ada namanya? Ternyata benar-benar dia. Ayo pergi. Biar cepat kelar setelah kalian cerai. Aku juga akan bebas. Ayo. Aku tidak jadi cerai. Apa? Kau tidak jadi cerai? Kau mempermainkanku ya? Siapa yang setiap hari minta cerai? Minta cerai, sekarang kau batal. Seluruh dunia tahu, kau mau cerai. Bagaimana caramu jelaskan? Mau kemana kau? Maaf Direktur Ji, ini pekerjaan kami. Kami tak bermaksud ganggu. Mohon pengertiannya. Direktur Ji tak perlu usir, kami pergi sendiri. Tidak perlu. Kebetulan aku punya hal penting untuk diumumkan. Ikutlah denganku. Direktur Ji, kenapa di sini? Shen Yuan, kita sungguh bodoh, berputar sejauh ini. Ternyata tidak sadar, kita adalah suami istri. Direktur Ji, apa yang kau katakan? Ini adalah buku nikah kita. Shen Yuan, kau selama ini adalah istriku. Ini, mana mungkin begini? Aku juga 5 menit yang lalu baru tahu kebenaran ini. Ternyata, orang yang menikahiku 3 tahun yang lalu adalah kau. Shen Yuan, aku tak ingin cerai. Apakah kau bersedia tetap bersamaku? Tidak cerai. Tidak cerai?
Kita akan terus bersama. Berita besar dari G Group Presiden, Direktur Ji Shaoqing. Ternyata istrinya adalah penyiar BBTV, Shen Yuan.